Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penentuan kandungan residu pestida dalam teh komersial di Indonesia menggunakan kromatografi gas dengan detektor penangkap elektron. Di sini ada 4 anggota, yaitu saya sendiri, Iski Nur Lutfiani, dengan NIM P2723502402402. Dan Saya ada Desi teman Eka saya, Nurjawani dengan NIM P27235024017. Dan saya Dwi Ratna Anggraini dengan NIM P2723502402418. Saya Yunika Raditya Setiawandari dengan NIM P27235024019. di sini saya akan membacakan pendahuluan. Teh yang berasal dari daun Camellia sinensis atau L adalah minuman populer yang dianggap sehat karena mengandung antioksidan, antimikroba, antikarsinogen, dan antiinflamasi. Residu pestisida yang tertinggal di daun teh yang dipanen dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan konsumen karena pestisida merupakan senyawa beracun. Oleh karena itu, banyak negara telah menetapkan batas maksimum residu atau BMR pestisida yang sangat rendah dalam teh. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kandungan residu A-endosulfan dan bifenthrin dalam teh komersial di Indonesia menggunakan kromatografi gas atau GC yang dilengkapi dengan detektor penangkap elektron atau ECD. Selanjutnya, Tinjauan pustakaan. Penggunaan pestisida pada tanaman teh penting untuk mencegah serangan hama dan meningkatkan hasil panen. Namun meninggalkan residu berbahaya karena daun teh disemprot langsung dan diproses tanpa pencucian. Residu ini dapat menimbulkan risiko kesehatan seperti kanker dan gangguan hormon, sehingga pemerintah menetapkan batas maksimum residu atau BMR yang berbeda di tiap negara. Untuk menjamin keamanan, diperlukan analisis residu pestisida menggunakan metode sensitif seperti kromatografi gas dengan detektor penangkap elektron atau SCD yang harus dilakukan di laboratorium akreditasi dengan sistem pengujian yang andal. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel teh dari 7 merek dagang, kode 1 sampai 7, yang diambil secara acak dari 3 pasar lokal, kode 1 sampai 3 di Jawa Barat. Analisis residu pestisida dilakukan melalui 3 tahap, yaitu ekstraksi, pemurnian, dan analisis dengan kromatografi gas menggunakan detektor penangkap elektron. Pada tahap ekstraksi, 5 gram sampel teh direndam semalam dalam 50 ml campuran aseton atau diklorometan 50:50 volum per volum. Kemudian disentrifugasi dan filtratnya dievaporasi hingga hampir kering sebelum dilarutkan dalam N-heksan. Tahap pemurnian dilakukan dengan kolom fluorisil yang dielusi campuran N-heksan atau dietileter. Hasil eluat dianalisis menggunakan GC-ECD dengan kondisi optimum volume injeksi 2 mikroliter, suhu injektor 250 derajat Celcius, suhu detektor 300 derajat Celcius, laju alir helium 1 mili per menit, serta program suhu oven mulai 120 derajat 1 menit
meningkat hingga 250 derajat Celcius dengan kenaikan 25 derajat Celcius per menit. Ditahan 5 menit, lalu naik hingga 300 derajat Celcius dengan kenaikan 5 derajat Celcius per menit. Ditahan 2 menit. Hasil dan pembahasan. Validasi metode uji. Penelitian ini menggunakan metode analisis GCSID yang telah divalidasi dengan baik. Metode ini memiliki batas deteksi atau IDL sebesar 0,004 mg per kilogram dan koefisien korelasi atau R sebesar 0,9996 yang menunjukkan linearitas yang sangat baik. Tingkat akurasi metode atau persen perolehan atau recovery berada dalam kisaran 60-120 derajat. 60-120% untuk berbagai tingkat konsentrasi. Hasil analisis pestisida. Sampel teh komersial yang diambil dari pabrik teh di Jawa Barat tidak terdeteksi adanya residu pestisida atau organoklorin dan organofosfat seperti DDT dan endosulfan. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil ini menunjukkan bahwa sampel teh yang diuji memenuhi persyaratan dan aman dikonsumsi berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman dan Peraturan Eropa European Pharmacopoeia secara keseluruhan. Teh yang dianalisis memiliki kandungan residu pestisida yang berada di bawah ambang batas yang ditetapkan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan banyak orang pada khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.